Betul, dan Onyx langsung mendapatkan first blood mereka tadi walaupun gue kurang memperhatikan masalah kill feed-nya di 2E. Sepertinya bakal diusir mundur lagi Bigetron lagi dan lagi. Mereka komit dengan apa yang sudah mereka katakan di interview kita tadi. Nggak boleh ngomongin siapa yang ditabrak. Oh ya nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke. Kita nggak boleh kasih tahu kalau BTR tadi berencana untuk nabrak mainannya. Ya nggak boleh. Nggak boleh tahu kalau misalkan BTR ini tadi agak sedikit pengen menghalangi salah satu tim yang biasanya turun di Painan. Iya. Nggak boleh kasih tahu. Nggak boleh, jangan. Nanti timnya tahu soalnya. Ya ntar kalau timnya ditranslatein ngerti dia. Iya, bahaya banget. Tapi dari 2B bakal mengejar GC. Lihat satu sprint jarak dekatnya hampir mendapatkan satu cukup low. Tapi ada dua pemain di bagian dalamnya. Dia harus keluar dan mengatur ritmenya lagi. Bakal ada satu orang jump shoot dari lantai 2. Perfect aim dan langsung Nat dipulangkan ke arah lobby. Wait, itu Nat kayaknya baru main deh. Enggak, udah ada. Bentar, apa gue yang nggak inget namanya dia? Enggak, lu lupa. Emang udah Nat JR. Udah ada. Masa sih? Ada. Apa karena jarang gue omongin gue jadi nggak ngehitu ada player nickname-nya itu ya? Kita jarang ngeliatin si GC deh. Kita Yep. katanya si Eki mulu gitu kan. Ekinya mulu. Karena Eki ini udah terniang-niang di kepala gue dengan namanya gitu. Di Eki. TG13 tuh sering. Betul, itu sering kesorot juga. Si Nat ada kok berapa kali dia main deh. Gue gak tahu ya apakah dia emang berapa kali tukar-tukar atau gimana. Tapi berapa kali gue liat dia main emang. Oke, berarti gue yang halu. Padahal kita tidak digantiin ya. Case-nya kita berdua terus. Tapi gue tidak terlalu memperhatikan untuk Nat JR. Mungkin karena itu. Karena jarang kesorot juga kali ya. Iya. Karena yang lebih kesorot seringnya kan tadi ya seperti nickname-nickname yang kita lihat. Eki kembang juga. Hero level 7 loh tadi loh. Jarang-jarang loh. Gak ditembak helmnya. Incer badan aja. Iya. Palanya kuat, badannya gak kuat. Keras. Dia TB-in dulu pakai kepala itu sama dia. Kebalikannya kura-kura ya. Kalau kura-kura Pakai tempurung kan. pakai tempurung, badannya yang keras. Kalau ini palanya yang keras tadi. Dan Sama musuh pinter, ngincernya badan daripada kepala. Itu sekeras orang-orang yang gue ketemu kalau lagi main turnamen tuh. Kenapa Aimnya tuh? keras-keras. Wah, aimnya keras-keras ya. Ya. Gue kira sekeras orang-orang yang jadi karbitan. Apa? Ketikannya keras-keras. Keyboardnya keras gitu Iya. loh. Makanya dia ngetiknya emosi gara-gara mau ngetik aja susah, keyboardnya keras. Tengah-tengah ngetik suka mukul keyboard dikit Nah, gitu. itu dia. Tapi pas BTR chicken. Wah, itu keyboardnya makin keras Nah, lagi kayaknya. Enggak, dihapus. Oh, dihapus. Ketik Indopride. Oh, berubah ya. Berubah. Berubah Dia ketikannya baru ya. ngetik kan. GC lah, ntar tim lain dateng lah. Illuminate. Selalu nungguin mereka. Tapi kali ini, dari arah perbukitan, Morph akan di HBD oleh tim RRQ. Dapatkah mereka balikin keadaan? Harusnya bisa sih kalau ngelihat kondisi yang sekarang, apalagi tadi udah kepancing juga mungkin dari dua tim Indo lainnya. Lihat, wah better the chicken nih, kita harus ngedapetin chicken juga, tapi Zabrol kepotong rotasinya. Ada tim RRQ yang mengamankan bagian perbukitan setelah diusir oleh Bigetron dari arah Painan. Kali ini satu berhasil diamankan, 3 orang di bagian high ground bakal di setup, lempar langsung menuju ke bagian atas. Harusnya bisa mendapatkan satu damage, bakal sedikit mencicil. Ernie masih bisa menghindari dan bakal dilempar molotov untuk utility berikutnya yang dilemparkan oleh Morph ke arah tim RRQ. Dari ke arah Jaxi kali ini, dan Jaxi udah masih dapat untuk menutup angle shot dari seorang Beer. 11 kali kita bakal lihat mengeluarkan barrel. Belum mencari titik celah dari pertahanan tim Morph yang tinggal menyisakan 3 player lagi. Di belakangnya Morph masih ada tim Blacklist juga yang mungkin akan mengganggu pergerakan tim Morph. Yap, kalau kita ngelihat dari RRQ, lootingan mereka bener-bener low parah. Bahkan ada yang belum megang tas, helm ada yang masih bolong. Bahkan sebagus-bagusnya defensif yang mereka punya, itu hanya ada vest dan juga helm level 1, belum ada tas. Dan gue yakin peluru mereka juga terbatas. Ini tidak diuntungkan untuk tim RRQ, tapi untuk dari segi positioning, RRQ unggul. Morph yang dirugikan sekarang, karena tadi Keon udah punya angle ke arah No Mercy, belum ditembak dengan scope 4-nya masih dipantau. Belum ada tembakan-tembakan dan bakal dicicil langsung, 1 orang diamankan, 2 orang melakukan tembakan dengan timing No Mercy yang bersamaan. No Mercy tidak bisa bernafas lebih lama lagi. Permainan seperti Morph akan terjepit dari 2 sisi sekaligus RRQ dan juga Blacklist kali ini. G9, lihat masih di kanan. Yap. Ini bener-bener low looting untuk tim RRQ, tapi mereka unggul karena mereka punya high ground yang lebih baik dibandingkan tim-tim lain yang berusaha naik ke arah RRQ. Betul, di game kali ini kita bakal lihat Matthew kembali dipulangkan. Kali ini di awal-awal permainan, dapatkah tim Onyx meraih hasil positif di 2 game terakhir ini? Yes, dan Morph masih bertahan di bagian bawah. Mereka turun lagi dari area perbukitannya, sementara Onyx dalam posisi yang tertekan. Mereka terpantau oleh 2 tim, Flo. Sekaligus Secara bersamaan, tinggal 2 orang lagi harusnya dari Onyx, dan KP berhasil sedikit mendapatkan trade. Ada eye shot dari Secret yang berhasil diamankan, walaupun masih kenok, setidaknya Onyx sudah mulai melakukan counter fight-nya dengan Secret dan juga Illuminate. betul banget, dan KP dapatkah dia menyelamatkan seorang Afir loh Karni? Agak jauh tapi bisa kalau dia sampai berlari ke arah luar. Illuminate akan join the fight juga untuk menumbangkan tim Onyx. Sementara waktu ini dari Matoy juga bakal langsung maju ke depan untuk membuka jalur ke arah Onyx. Yap, itu masih bisa di revive. Yang bikin repot cuma
karena ada Illuminate-nya. Jadi ketika KP pengen nyelamatin, view-nya bakal kebuka jelas banget. Plus ada Yudo. Upaya untuk bertahan sebenarnya waktu ini ya. Tapi dari tim BTR kali ini mereka masih bertahan dengan 4 anggota mereka. Zuli akhirnya terselamatkan oleh Illuminate. Betul, diselamatkan oleh Illuminate dari sisi yang lain. Itu Secret yang tadinya unggul tiba-tiba, oh my god, sebelah kanan kita dari arah belakang tiba-tiba Illuminate ikut perang. Orang Iya. ketiga lagi-lagi. Berat banget ya. Berat Memang banget. Terenak jadi orang ketiga ya. Betul. Sekarang kata KP, rasain apa yang gue rasain. Yes, sama-sama last man standing. Semuanya di arah satu deret kompon yang sama. Iya. Di rumah yang berbeda. Si KP ngomong, bro ngetim nggak? Bro, kita bergabung yuk. Tapi masalahnya kelar nggak ada kenok bisa revive nih. Kelar Nggak langsung ada. ke lobby nih. Tolong jangan ada pengkhianatan di antara Matoy dan juga KP. Sama-sama jaga barang deh bro yuk. Dia bakal naik ke atas meja. Saya lampu meja. Ya, saya lampu meja, jangan tembak saya. Pintunya. Ada pintu loh. Gue nggak ada Untung. pintu, dia nggak bisa nutup angle gitu nih. Yes, ini penting banget soalnya. Kalau kita ngomongin dari ngamanin satu shake atau satu rumah yang pintunya masih kebuka. Betul. Atau pintunya masih bisa dibuka tutup. Tapi enaknya misalnya ada pintu, lu bisa mainin, lu mau antara buka atau mau tutup. Betul. Karena kadang-kadang kalau orang masuk compound, sengaja dibuka biar orang tuh nggak masuk. Yes. Dan itu mempengaruhi juga untuk area defensifnya supaya bisa nutup angle dari sebelah kiri atau dari sebelah Betul. kanan tergantung Tergantung- Excel pintunya. Iya Excel Iya, pintu. yang selalu, iya, tergantung dia mau buka keluar atau nggak mau ditarik ke dalam pintu ya. Betul. Itu bakal ngebuka angle berbeda. Yes, tapi ruginya untuk shake yang kita lihat sekarang atau rumah yang kita punya yang kita lihat sekarang yang ditempatin sama KP dan juga Matoy, itu pintunya bisa hancur. Beda dengan pintu-pintu yang ada di area bootcamp. Itu besi. Itu besi, nggak bisa dihancurin. Mau ditembak segimanapun, digranat kayak gimana pun nggak bakal bisa hancur. Betul, cuma bisa dibuka atau ditutup. Betul sekali. Dan kali ini kita bakal berpindah ke arah 2B. Bad Boy baru dilihat. Dead shoot terkena shoot dan langsung tersungkur. Begitu saja. Illuminate bermain dengan sangat lepas sepertinya untuk Sanho kali ini. Galak banget kali ini. Yap, dia berkali-kali mendapatkan target yang dilihat langsung dikenok begitu aja. Bahkan Kuok tidak sempat untuk melakukan backup fire. 2 orang kenok begitu aja dilempar. Bertambah satu lagi last man standing dari tim 2B. Dan sepertinya 2B tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Langsung dipulangkan bersamaan dengan Golden Cat. 16 dan 15 posisi Golden Wah, Cat tapi dan juga pada belakang 2B. ini bakal menuju ke arah tim Illuminate yang sedang berada di low ground. Martin lumayan low karena berapa teman dari seorang hijrah, tapi belum sampai tertumbang Martinnya kali ini. Masih bertahan sementara waktu. Betul, dan ini udah masuk di circle yang keempat. Circle yang keempat, 5 detik lagi Blue Zone akan menutup dengan posisi standing saat ini. Yudu, KOG, RRQ masih di top 3 lalu menyusul Team Secret, Bigetron, Illuminate, Talon, Morph, YG dan juga 2B. Betul, kalau Better Chicken kali ini pas. 20 poin. 20 Nomor dua poin dia bisa naik ke nomor 2. Dengan Iya, catatan KOG dan RRQ dan juga TS itu bermainnya nggak gemilang. betul. Tapi sebenarnya kita ngeliat perform Indonesia bakal semakin meningkat lagi. Kalau tim-tim dari Thailand ini udah mulai dirontokin satu persatu. Betul. Susah kalau mereka udah rontok-rontokin ya. Yes, karena kalau 3 tim Thailand ini masih ada, 4 tim Thailand masih ada tuh agak sedikit sulit untuk ngehajar dan mendapatkan chicken dinnernya. Betul. Tapi kita Wah, ditabrak gila Arof, Barbar Gaming Israel. Ini pasti instruksi dari Boyka, bakal ada flank dari sebelah kanan. Rocky hampir saja gagal mendapatkan satu, tapi ketika dia masuk sudah ada pemain KOG yang menunggu. Sementara Hijrah gagal menyelesaikan Matoy. tugasnya. Matoy. Matoy datang dari belakang dan masih bisa berdiam diri. Apakah Matoy di sini bakal mengambil keuntungan di tengah-tengah pertarungan antara KOG dan juga Bigetron Arof? Arof YOLO banget sih tadi. Iya. Dia udah tabrak. Bener-bener dia ngikutin kata-kata lu pas. Terobos aja lah. Terobos aja lah, itu udah gak pakai mikir-mikir lagi, kendaraannya langsung digaspol seperti yang dilakukan oleh Bigetron Red Alien, saudara dari Arof yang sudah mulai ofensif lagi dan mendapatkan satu persatu pemain dari tim Orange. Betul banget, dan KOG ternyata nggak bakal rata cepat ya pas. Mendapatkan Betul. poin-poin tambahan. Dan BTR akan harus mengejar KOG lagi kali ini. Padahal tadi tinggal dikit lagi tuh. Kalau rata, itu BTR punya chance banget Tadi untuk ngebalap. 1-1 ya, tinggal 1-1 kan ya? Apa 2-1 ya? Satu. Tinggal Hijrah sama satu orang lagi di dalam Dia Rocky rumah. sih, dia Rocky udah mau menang, malah voting. Pas dia vaulting masuk, ada pemain di dalam rumah. Iya, Ya sudah, mau gimana mau lagi? gimana lagi ya? Ini Battle Royale soalnya kan, di setiap sisi harus dijaga dan lu gak boleh lengah sedikit pun. Bahkan KOG gak kehilangan satupun anggota mereka. Semua berhasil revive. Betul sekali. Bigetron dapat area yang paling tinggi untuk Red Aliens kita dan Luxi langsung mengamankan satu pemain lagi. Akankah kali ini baru mau bilang, akankah Onyx Wah. bisa bertahan lebih lama lagi? Tapi tiba-tiba kill feed-nya nongol. Dan kill tambahan untuk tim KOG ya. Betul.
Pelan-pelan. Wah ini nahan box nih. Ini enak nih. Harusnya bisa dapetin 2 kill. Harusnya bisa dapetin 2 kill. Luis bocor. Betul. Itu udah gak akan bisa di revive. Tinggalkan dah. Oh, Martin kepleset. Ya gua nggak tahu apa yang terjadi dan wow. Oke, mati semua. Oke. 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 Ledakin diri sendiri. Ajaib. Sepertinya untuk match kali ini ada banyak tim yang blunder tentunya. Wah, KOG ketemu BTR. Oke, ini dia saatnya. Siapapun yang menang di sini akan sangat mempengaruhi posisi standings. Betul, dari leaderboard. Microboy akan kena sementara waktu, tapi harusnya masih cukup aman di sisi belakang. Tapi Zona pun akan bergerak. Dan BTR udah ketahuan posisi ini. BTR bakal sangat-sangat ditekan oleh tim KOG. Ya, tapi sebenarnya Pimai bisa menjadi bala bantuan juga untuk Bigetron. Box ya. Betul, Box Dari Gaming. terlawan jadi teman. Yap, ketika tadi udah dirontokinin bisa jadi teman. Aduh, baru dibilang bisa jadi teman tiba-tiba Loki diamankan begitu saja. Ini yang gue suka dari KOG ya. Kontrol mapping mereka ketika mereka maju tuh bagus banget. Setiap sisi mereka cek. Belakang mereka pun dicek, dipastikan bahwa mereka aman. Nggak sembarang kayak, wah zona udah mulai gerak nih kita harus maju, tabrak aja garis lurus, nggak usah ngeliat-liat belakang. Tapi mereka bener-bener aware dengan area sekitar mereka. Step by step mereka. Betul Dan Zuxi sekali. pun kena knock kali ini dan BTR sedikit tertekan. Microboy akan ikut tumbangin juga kali ini ya. Bukan hal yang bagus men, ini udah mulai nge-lock angle ke arah Luxi, pantatnya udah mulai kelihatan sekarang 3 pemain kenok hanya menyisakan Ryzen. Lagi-lagi Ryzen yang menjadi last man standing dari Bigetron Red Alliance. Dan healingnya Lihat. sangat-sangat terbatas kali ini. Kita bakal, apakah Ryzen dapat keselamatan dari jeritan tim KOG? Ya ini bakal maju perlahan-lahan, Ryzen masih menunggu timing, dia bisa mendapatkan shootnya. Reload terlebih dahulu, healing terlebih dahulu, jangan buru-buru Ryzen, tenang, masih bisa bertahan tentunya untuk kali ini. Dan akan dicek kembali, di belakangnya ada talent yang akan menunggu pergerakan dari Ryzen through the smoke. Yang tidak connect kemanapun bakal langsung di-pick, begitu saja ada Yudu yang mengambil keuntungan 2 orang kenok dari tim KOG. Sementara Ryzen masih berusaha untuk mendapatkan healingnya dan konsep diamankan juga tersandwich oleh Bigetron dan juga Yudu. Mau bergerak ke arah mana? Ryzen tidak boleh terlalu fokus untuk melakukan finishing point karena dia harus melakukan healing. Last man standing Bigetron tidak boleh gugur sekarang. Betul banget, dan Ryzen akan coba secure beberapa kill tambahan kali ini. Tinggal Braga yang tersisa, tapi Braga dapatkah dia pick off oleh Rensky kali ini? Dona akan menghimpit BTR, dapatkah dia kabur? Abi nggak bisa deh. Nggak bisa. Ini gerak dikit pun bakal sulit banget. mati. Oh dapat Rensky dapat 1, tapi dia nggak ada waktu untuk. Oh, dia berarti mati bandage, juga. dia bandage, dia masih bisa bandage. Dia masih bisa bandage dan Bigetron masih ada, Ryzen masih ada. Dan Rensky sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Morp di posisi ke-7 kali ini. Bila Bigetron masih bisa bertahan hingga di Bertahan. posisi ke 5 besar. 5 besar. Betul, ini tumbang lagi. Talent juga lagi di bench Gue masih zona. ngeliatin live yang ada di sebelah kanan layar. Iya. Oh, Ini kalau mati, granatnya. naik lagi nih Abi nih. Iya, naik lagi pasti. Ini udah one on one, ini last man standing figure. Ayo maju dong Yigi. Majuin biar masuk top 4. Dia Itu dia bom, pengen nyatu smoke. sama smoke. Dia pengen nyatu sama smoke. Vigor tenang, Vigor. Ada Tamiya juga yang udah mulai setup. Sekarang Ryzen juga ketahuan. Ketahuan karena masih ada Drax yang nunggu bagian belakang dari Yudo yang lempar granat menuju ke arah Ryzen. Ryzen berhasil masuk ke dalam circle ternyata. Tapi 2 granat yang dilempar Wah, ini bakal ketangkep. ngebuat panik dan Fredo melakukan follow up dengan sangat cepat ke arah Drax. Betul, dan sayang sekali ya BTR kali ini. Dia unggul sih poinnya, harusnya melawan KOG. Unggul gak ya? Dengan jumlah kill dia? Killnya gue tidak terlalu, kill berapa sih? 7? 5? Gue gak lihat tadi, gue gak Ya, tahu gue juga nggak terlalu memperhatikan masalah itu karena gue udah fokus dengan fight yang terjadi aja tadi. Gue untuk fokus ngelihat killnya, udah kebuang waktunya buat ngelihat yang lain. Tapi Yudu 11 kill lagi dan lagi 2 digit kill. Vigor akan menjadi orang ke-12 yang diamankan oleh Yudu. Betul, ini bakal jadi 2 tim yang tersisa. ya chicken lagi sih. Ya ini chicken lagi Yudu. Gila, Yudu bener-bener keren banget mainnya untuk DC Finals kali ini. Udah beda banget sih timnya. Beda banget timnya. Kalau gue jadi ownernya atau gue jadi manajernya, ini roster bakal gue pertahankan. Ya, Sampai season 2. gue pernah ketemu owner sih. Waktu PMC pertama. Oh dia datang ya? Datang, ada. Wah, Oke, udah chicken. langsung dilempar bom. Langsung digaspol gitu saja. Gila, luar biasa.